Halo, salam kopi Abang Ganteng. Ya, kita minum secangkir hot Milo dulu ya. Bukan kopi Abang Ganteng ini. Memang Abang Ganteng jual kopi, tapi sekarang Abang Ganteng minum Milo dulu ya. Biar kita bincang-bincang. Enak sekali minum Milo hot di pagi hari. Ya. Jadi saya menanggapi video dulu ya dari seorang pengacara kondang, pengacara kaya raya, dan pengacara yang sangat pintar katanya sejagat raya. Jadi begini kawan, saya ini purnawirawan kepolisiannya ini ya. Sudah 20 tahun saya dinas polisi. 20 tahun saya dinas polisi. Lalu ya mengundurkan diri. Pensiun dini lah saya kawan. Pensiun dini, ingin berkiprah di dunia tarik suara ya, dan juga di dunia advokat pengacara. Jadi saya ini pengacara sudah 7 tahun lamanya sejak pensiun dari kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi begitu ada video lewat dari beranda saya tanggapi ini video ini yang katanya ya banyak gosip, banyak wacana, banyak yang sok pintar. Siapa yang sok pintar kawan? 250 juta jiwa lebih masyarakat Indonesia ini mengawasi dan menganalisa kejadian penembakan seorang Brigadir J. Nofriansah Joshua Huta Barat, seorang anggota kepolisian terbaik. Saya katakan ini pun terbaik Joshua ini karena saya tahu, saya dengar lama bertugas di rumah Irjen Pol Verdi Sambo sebagai ajudan. Lalu katanya terkait pembunuhan atau penembakan yang dilakukan terhadap Joshua, ada satu isu menarik. Isu menarik apa? Yang sangat perlu katanya pendapat dari ahli hukum pidana dan psikologis, ahli hukum pidana dan psikologis. Begitu katanya, yang katanya ibu PC ini pulang dari Magelang ke Duren 3 Jakarta ke rumah dinas pribadi. Lalu PC menceritakan kepada Sambo terkait permasalahan yang ada di Magelang. Permasalahan apa kawan? Katanya isu gosip. Apakah benar ada di BAP? Begitu Putri Chandrawati sampai di rumah dinas menyampaikan ke Irjen Pol Verdi Sambo. Lalu seorang jenderal menangis. Apakah benar menangis mendengar penyampaian dari Putri Chandrawati terkait di Magelang? Hehehe, kawan, hukum itu fakta nyata. Itu hukum yang menjadi fakta yuridis ya, menurut KUHP 183 dan 184 jelas adanya 2 alat bukti
bukti yang sah dan keterangan saksi. Ya, 2 alat bukti yang sah dan keterangan saksi. Dan 184 jelas juga adanya saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa nanti di persidangan. Benar tidak ini ada terjadi di Magelang? Kenapa terjadi di Magelang? Tidak dilaporkan kepada aparat terkait. Ada polsek terdekat atau kapolres atau polres. Saya rasa tidak perlu seorang jenderal menangis kalau memang ada terjadi pelecehan seksual di sana, kawan. Apa yang terjadi? Katanya menelepon katanya PC. Ibu PC menelepon katanya ke Irjen Pol Verdi Sambo. Nantilah saya ceritakan di rumah dinas Duren 3 setelah sampai di sana. Ini coba kita ingat dulu ya. Skenario pertama telah terbantahkan itu. Ya, tidak diterima, ditolak terkait pelecehan seksual. Yang laporan daripada PC ke Polda Metro Jaya sudah ditolak, sudah dipatahkan, tidak diterima karena tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti pelecehan seksual. Ya, kenapa demikian? Karena masyarakat curiga, ya, aparat lainnya curiga, seluruh lapisan curiga terkait itu. Masakan laporan PC pelecehan seksual terjadi pada tanggal 8 Juli, terjadi aksi tembak menembak yang katanya ya, Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati, lalu berteriak Chandrawati karena katanya dilecehkan sama Brigadir J, ya. Mendengar suara itu, teriakan itu, maka keluarlah Baradae dari lantai atas, langsung menyapa dan menegur Brigadir J. Lalu katanya, ingat, coba kita dengar katanya, ditembaklah katanya sama Brigadir J Baradae sampai 7 kali, tapi tak satu pun peluru yang menyasar. Apakah demikian? Ya, coba dulu. Lalu Baradae membalas tembakan itu sebanyak 5 kali, tapi 7 pula yang bersarang peluru itu. Aneh kan? Brigadir J menembak 7 kali, tak satu kena. Tapi katanya Brigadir J adalah ahli tembak, seorang pasukan BRIMOB dulunya, berlatih. Masa kalah sama Barada? Karena itu timbullah kecurigaan netizen dan masyarakat dan seluruh aparat terkait yang menganalisa persoalan ini terjadi di Duren 3, dan ahli forensik juga sebanyak 25 orang ya melakukan otopsi yang kata Kapolri melalui prosedurnya salah dalam bertindak, ya, melakukan olah TKP atau otopsi. Jadi ini sudah terbantahkan pelecehan seksual, ya, sudah terbantahkan dan tidak diterima pelaporannya. Ya, oke, kita kembali dulu kawan, seperti yang Anda ceritakan tadi. Seorang jenderal menangis. Balik kita ke Magelang ya, balik kita ke Magelang. Ya, yang menjadi ya delik hukum, tempus deliktinya, ya, waktu terjadinya kejadian perkara dan lokus deliktinya, waktu dan tempat itu di Magelang. Kenapa tidak dilaporkan ke polsek terdekat, ya, termasuk ke Kapolres? Saya rasa kalau seorang jenderal gampang saja. Kapolres, saya perintahkan, tolong secepatnya tangkap itu Brigadir J. Dilecehkannya istri saya, ya, dan tetap langsung proses, ya, kumpulkan alat bukti, ya. Ini perintah, atensi secepatnya, jangan main-main. Ini perintah jenderal, seharusnya demikian, bukan ditelepon dengan katanya dari Magelang nanti akan diceritakan di rumah dinas Irjen Pol di Duren 3
Itu mustahil. Coba ya, kalau benar itu terjadi pelecehan seksual di sana di Magelang, tidak akan mungkin Putri Chandrawati bisa berpakaian cantik dengan semangatnya berjalan melangkah iring-iringan. Terus Brigadir Joshua juga ada di sana, kita lihat di CCTV. Setelah sampai di rumah dinas, ya, di rumah dinas, mereka melakukan aktivitas, katanya PCR, ya, ada PCR jelas lalu lalang mereka di situ dengan semangatnya, semua dengan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada masalah, ya. Jadi jangan dibilang begitu sampai di Duren 3 disampaikan Putri Chandrawati, lalu seorang jenderal menangis. Apakah bisa menangis seorang jenderal? Ya, ini Kadif Propam Mabes Polri menangis. Kalau kita lihat semua video-videonya, pecat orang yang melanggar aturan daripada kepolisian negara Republik Indonesia, tanpa ditolerir pecat, ya, untuk memalukan institusi Polri dipecat, kata Sambo. Orang yang tegar, bisa menangis mendengar. Apakah betul menangis? Dinacakan istri saya. Apa betul? Betul itu? Itu tidak menjadi fakta atau menjadi analisa yuridis, kawan. Analisa yuridis apa? Ya, jelas itu diatur dengan 183 dan 184 KUHP nanti di persidangan. Kalau itu tidak ada, tak ada juga laporan pengaduannya, hanya untuk keterangan BAP, tersangka membela diri wajib, ya. Suami dibelanya, ya wajar, ya. Sebagai supir yang namanya Kuat Maruf, ya, sebagai tersangka yang pernah mau melarikan diri dan menyaksikan katanya ada pelecehan seksual yang saya dengar digopong dari sofa lalu di kamar. Mana yang benar? Ada pula si Susi muncul dari saksinya yang melihat di Duren 3 si Baradae-nya. Sekarang jadi mutasi pula ke Magelang yang namanya tempat perkara kejadian pelecehan seksual. Yang saya tahu, saya dulu waktu saya polisi, saya dimutasikan. Polisi yang dimutasikan, PNS, suatu pekerjaan jabatan saya dulu pernah mutasi, ya, tugas. Ini sekarang kasus dimutasikan, laporan pelecehan seksual terjadi, tembak menembak dan dibunuh mati Joshua karena sudah dibantahkan dan tidak diterima. Baliklah ke Magelang jadinya. Apakah benar atau betul ini? Bagaimana bapak ini bilang orang sok pintar? Ya, kita ikuti di pembunuhan ini, penembakan ini terus. Saya mengikuti loh. Jangan bilang ada analisa daripada yang sangat perlu pendapat ahli hukum pidana nanti di persidangan untuk dipergunakan daripada pengacara Sambo nantinya. Ini untuk siapa jadi kawan? Pengacara Sambo atau pengacara Brigadir J penyampaian ini? Terkadang saya bingung. Apanya maksud tujuan kata pengacara ini? Ya, jadi katanya kalau nanti ini terjadi karena menangis, ya, dengan emosi, lalu ditembak langsung ke berserang berapa menit katanya. Padahal kita tahu semua lama ini. Menurut keterangan saksi kolaborator Justice, yaitu Baradae, sebelum mereka melakukan penembakan, mereka rapat dulu. Lalu Baradae dipanggil untuk ikut menyusun skenario ini untuk melaksanakan. Kita sudah jelas melihat seperti apa mendengar keterangan saksi Baradae. Mereka menyusun dulu, bukan spontanitas. Sudah disusun cara bagaimana. Lalu keterangan Baradae juga ada, ya. Putri Chandrawati, ya, menyampaikan
bagi-bagi nanti duitnya setelah terjadi dan aman. 1 miliar buat Baradae dan 500 dengan kawan-kawan yang lain yang ikut melakukan penembakan ini. Jangan dibilang pembunuhan spontan, jadi masuk 338, tidak pembunuhan berencana. Kayak mananya pengacara ini? Kayak mananya pengacara ini? Tapi sudah lama beracara. Masa katanya pembunuhan spontan karena emosi, karena membludak amarahnya si Sambo, lalu terjadi pembunuhan dan penembakan. Aduh, sakit. Ini tidak mengerti aku tujuanmu nih kawan. Kemananya ini? Sudah ada pengacaranya si Brigadir J, sudah ada pengacaranya si Sambo dan yang lain-lain. Apalagi dulu tidak berkomentar, 1 bulan lamanya membisu, tidak pernah terdengar karena sudah terkuak baru berbicara. Aduh, aku aja mati, ku bikinnya lagu. Joshua, engkau polisi negara. Joshua, kau di negara. Mati kau ditembak di rumah komandanmu. Ku bilang terus, ku kawal itu meskipun aku tidak pengacaranya. Jadi jangan kita menggiring-giring opini lah kawan. Untuk siapanya ini? Menjadi analisa yuridis. Bagaimana mau analisa yuridis? Biar aja lah Putri Sambo itu di BAP mengatakan dia dilecehkan, tapi tidak menjadi fakta yuridis kawan. Itulah hukum yang sebenarnya di negara Republik Indonesia ini. Tidak ada gosip, tidak ada isu, tidak ada katanya. Kepastian hukumnya kawan. Salam dari saya, Kopi Abang Ganteng dan Abang Ganteng Aida Purnairawan Manuasi Nenggolan SHMH. Dan masyarakat Indonesia sudahlah orang-orang pintar semua. Jangan dibilang orang-orang yang sok pintar. Berarti kalau sok pintar, kita aja pintar. Macam begitu aja. Jangan karena kita kaya, banyak uang, mau kita rendahkan orang sejagat raya ini. Nggak boleh kawan. Lakukanlah pengacaramu. Carilah kelayanmu sebanyak-banyaknya. Jangan menjatuhkan pengacara lainnya. Ya, itu saja. Bapak Kapolri, terima kasih. Ambil langkah tegas. Kawal terus 340. Ya, ancaman seumur hidup dan pidana mati dan maksimal 20 tahun. Subsidiar 338, ya, junto 55 dan 56. Turut membantu dan ikut serta akan layak dihukum di penjara. Dan juga kepada pengacara Kamarudin Simanjuntak, tetap semangat. Kami selaku lawyer Indonesia dan juga orang Batak terutama akan bersatu mengawal ini untuk menegakkan kebenaran di negara Republik Indonesia ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan hukum itu adalah panglima. Horas dari Abang Ganteng. Horas.